kita disuruh untuk mengembangkan sebuah driver class, yaitu dengan nama academic.driver.driver1. Nah, di sini kita menyimulasikan kemampuan penyimpanan multiple academic model source course. Nah, di sini kita gunakan array sebagai media penyimpanannya dan juga harus memiliki kemampuan untuk menerima baris-baris masukan interaktif dari si pengguna itu. Nah, kemudian setiap baris masukkan untuk mempresentasikan data di sebuah course itu. Nah, sebuah baris masukan itu terdiri dari 4 segmen yang diseparasi dengan pagar ini. Nah, di sini kita akan mempresentasikan data yang diperlukan untuk membentuk sebuah course. Nah, di mana nanti inputannya itu dengan ID, lalu object oriented programming, lalu dengan pagar inilah untuk spasinya itu kita buat dengan pagar nantinya dan akan mengeluarkan output yang diperintahkan untuk berhenti dengan pakai slice. Nah, kemudian yang untuk di sini kita lanjut ke programnya. Nah, di sini kita membuat page academic model. Nah, dengan page academic model ini, kita akan membuat sebuah kelas course yang berada di academic model ini. Nah, di sini kita akan membuat public class course, di mana kita membuat kelasnya itu untuk course-nya itu bersifat publik, lalu kita membuat mendeklarasikan dengan prepaid string course code. Nah, kita membuat mendeklarasikan course ini dengan 4 atribut, di mana course inilah yang sebagai kelasnya yang sudah kita pelajari di dalam teori. Kalau misalnya sebagai kelas itu selalu ada di mana ada kelas, ada atributnya gitu. Nah, disinilah atributnya itu sebagai course code ini sebagai kode mata kuliahnya untuk menyimpan kode mata kuliah, lalu course name untuk nama mata kuliahnya, lalu SKS. Nah, di mana yang menyimpan jumlah SKS-nya gitu. Nah, habis itu kita buat nilai di mana menyimpan nilai mata kuliah tersebut. Nah, habis itu kita membuat public course string course code, lalu string lalu di sini kita menggunakan this dengan supaya nilai disimpan ke atribut kelas itu. Nah, makanya kita menggunakan this. Dengan ini this course code sama dengan course code. Nah, di sini kita akan course code ini akan disimpan ke dalam atribut kelas itu. Nah, di sini kita menggunakan public get course code. Nah, di sini public get course code ini kita akan mengambil nilai dari si course code ini. Nah, untuk dari setiap atribut kelasnya tadi. Nah, lalu kita membuat public string get course name. Nah, di sini juga kita akan mengambil uh, nilai dari si get namanya gitu uh, untuk dari setiap atribut kelasnya nanti. Nah, gitu juga dengan SKS. Kita akan mengambil nilai getter untuk nilai dari si SKS-nya itu dari setiap atribut kelas yang tadi gitu. Nah, habis itu kita menggunakan operate. Untuk operate ini, public string to string, di mana kita akan mengembalikan representasi string dari objeknya itu, eh, yaitu dengan course code, lalu uh, course name, lalu dengan SKS, lalu nilai. Nah, di sini ada ini, yaitu sebagai untuk spasinya. Nah, lalu dengan driver satunya akan dijelaskan oleh teman saya.
Tadi pada soalnya kan diberitahu bahwa di ritme itu kita begitu ada berapa inputan di sini. Beritahu kalau misalnya ada dari sini ini satu dua tiga empat, berarti sesuai dengan course Java tadi kita udah deklarasi nih di dalam kelas course-nya ini ada string course code, terus string course name, integer SKS, dan string nilai. Di sini kan udah dikasih tahu berarti kita ada 4 inputan yang bakal kita outputkan juga. Nah, setelah itu barulah kita jalankan di driver Java ini. Kita pakai package academic.driver itu karena kita di sini menandakan bahwa kita ini sedang ada di package-nya si academic driver ini. Selanjutnya kita import academic model course ini. Kenapa kita input ini? Berarti kita menginput si course Java tadi untuk masuk ke driver satu Java karena memang kan tadi sesuai dengan readme-nya bahwa bisa kita memakai si academic model course, makanya kita tadi import lah si model course juga dalam driver one. Selanjutnya kita menggunakan Java util.scanner ini sekarang kita menggunakan inputan. Baru masuklah kita ke public class yang namanya driver one, baru kita masuklah ke void main-nya. Di sini kita akan mengeksekusi si inputan tadi. Kita masuklah ke scanner SC, new scanner system. Ini artinya bahwa kita buat sebuah inputan dengan kita simpan di SC. Ini semua inputan yang diinput oleh si user. Selanjutnya kita buat course array. Di sini kita pakai course array karena nanti kita bakal di readme ini nggak dikasih tahu berapa kali bakal dimasukin, makanya kita pakai array lah di si course ini. Makanya eh, dia ada 100 indeksnya, berarti di sini course ini kita simpan ke dalam enum course. Selanjutnya kita buat incount ini sama dengan 0, kita deklarasi kita assign 0 karena nanti um, misal ini kita buat dengan 0 nanti akan bertambah jika nanti tambah lagi range, pokoknya nanti disimpan ke sini. Selanjutnya kita masuklah ke while true. Nah, while true. Nah, di sini pertama itu string input exchange next line. Di sini kita akan baca input satu baris input dari pengguna. Jika inputnya itu eh, sama dengan ini triple dash, maka dia akan berhenti. Maka while ini nggak akan berhenti kalau misalnya nggak ada tanda triple dash. Makanya sini ada kata break. Selanjutnya kita buatlah si inputan. Inputan string input tadi kan inputan. Kita buatlah string input string ini itu dalam data di mana input split sama dengan tanda pagar ini. Ini split ini yang dipakai di dalam readme-nya. Kan dikasih tahu kalau di readme itu kita bakal pakai split untuk memisahkan beberapa objek gitu. Makanya di driver satu ini kami buatlah split dia tanda pagar. Nah, jika datanya itu sama dengan 4 berarti sesuai dong. Kalau misalnya sesuai, maka string course code itu berada di data yang dengan indeks 0. Maka ini akan sebagai sebagai inputan si course code-nya. Selanjutnya course name-nya pun sama. Nanti dia bakal di sebelahnya indeks sama ke 1. Selanjutnya SKS integer plus parse, parse integer di data 2, berarti dia ada di indeks kedua. Ini maksudnya adalah kita ini akan mengubah jumlah si SKS ini menjadi integer, hanya pakai parse integer. Selanjutnya ada juga nilai dari string nilai, di mana ini masuk ke dalam indeks data ketiga, data dengan indeks 3. Nah, selanjutnya ini ada enum course count plus plus, ini artinya eh, apa namanya si array-nya itu akan bertambah. Inputannya itu akan, maksudnya ring itu akan bertambah kalau misalnya kita masukkan lagi inputannya, di mana di dalam inputannya itu ada si course code, course name, SKS, dan nilai. Baru terakhirnya kita tutuplah pakai SC close ini supaya datanya nggak bocor. Selanjutnya untuk yang terakhir baru kita masuklah ke looping, di mana integer sama dengan 0 dan i dari count i increment. Nah, baru system out print dan enum course course index i. Inilah bakal keluar dari outputnya itu, terus string tadi itu bakal keluar semua dia dari si course-nya ini. Kan ada tadi itu string, return, course code, course name, SKS, nilai. Makanya nanti ketika dijalankan driver satu ini, dia hasilnya
Ah, tadi kan dibilang kita bakal pakai while. Dia bakal berhenti kalau dimasukkan si triple dash ini. Makanya tadi kan sempat saya belum pakai triple dash dan dia masih berjalan programnya. Ketika saya buat triple dash maka programnya itu akan berhenti. Makanya keluar output sesuai dengan ritme yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan enrollment.java. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagian yang tugas untuk kedua, yaitu pada tugas kedua ini kita sama dengan juga tas satu, yaitu cuman perbedaannya pada entitinya aja yang dioperasikan. Kalau misalnya tas dua itu eh, tas dua itu akademik, dot model student, dan driver yang ditulis itu yaitu akademik driver driver 2. Nah, dan untuk outputnya nanti eh, sama juga, tapi dia satu untuk eh, student ID-nya, terus nama, baru tahunnya, terus bodinya. Nah, kita akan ke program. Nah, di sini kita akan membuat PageScape academic.model. Nah, seperti yang pada instruksi pada sore tadi, lalu kita membuat public class enrollment. Nah, di mana pada public class enrollment ini kita akan membuat sebuah kelas yang di mana kelas itu enrollment. Nah, kelas enrollment ini memiliki atribut-atribut. Nah, di mana atributnya itu yaitu prepaid string source code, yaitu dengan uh, untuk eh, kode mata kuliahnya, yaitu lalu ID mahasiswanya, lalu tahun akademik, lalu semester, lalu untuk grade-nya nanti. Nah, di sini kita menggunakan eh, public enrollment string source code, lalu string student ID, lalu string academic year, string semester, string grade. Nah, di sini kita menggunakan menggunakan sebuah konstruktor, di mana konstruktor ini kita buat dengan parameter yang diberikan, yaitu kita eh, membuat dengan di source code sama dengan eh, source code, lalu di student ID sama dengan student ID. Nah, disinilah kita membuat konstruktornya itu. Nah, tapi jika memang kalau misalnya dia jika semesternya itu sama dengan nol, yang ini untuk this dot semester dalam kurung semester sama dengan nol ini berarti eh, dia kayak otomatis diisi dengan event atau genap kalau misalnya dia semesternya itu kosong. Nah, habis itu kita akan menggunakan operate, di mana operate ini eh, kita mengembalikan untuk stringnya itu, yang yaitu dari objeknya tadi dengan objek si enrollment ini. Nah, pada si enrollment ini kita akan mengembalikan yaitu source code-nya, lalu spasi dengan student, lalu academic year-nya atau tahun untuk tahunnya, lalu semesternya dan grade-nya. Nah, disinilah kita kembalikan dengan yang ini tanda kutip garis itu kita buat sebagai kayak pembatasnya antara course code dengan student. Nah, kita kembali ke driver 2 yang dijelaskan oleh teman saya. Mungkin untuk yang driver ini nggak beda jauh karena yang penerapannya hampir semuanya sama. Kan menurut saya pribadi dan teman saya ini sama, karena ini kami juga paste dari si driver one, karena kan artinya itu sama, cuman keluarin data dirinya aja pakai pakai pembatas si splitnya si tagar, sama juga pakai slash untuk outputnya. Di sini mungkin yang bakal diganti itu adalah array studentnya. Ini array studentnya kita ganti, selanjutnya income-nya tetap, terus while true, terus string input x ini tetap untuk inputannya yang di eh, yang pertama tadi. Terus jika dia di input triple dash maka break. Selanjutnya string data input split pakai yang si tagar ini. Jadi setiap
Datanya itu kita pisahkan pakai tagar. Misalnya per source code. Yang pertama kita pisahkan tagar, terus student ID kita pisahkan tagar, terus academic year kita pisahkan dengan tagar, terus semester kita pisahkan dengan tagar. Nah, di sini kan ada NM student. Yang tadi kita simpan si array-nya itu student, si array student itu ke dalam NM student. Makanya kita buat lagi sini NM studentnya ini bakal bertambah jika dimasukkan terus ikutan si student ini. Karena student ini memiliki uh, atribut seperti source code, student ID, academic year, dan isi semester. Baru kita tutup lah pasti close. Terus masuk lagi sama kayak yang pertama, pakai looping jika ini integer i kita ini kita assign 0, terus jika ini berubah maka i plus plus. Baru kita baru kan outputnya dari to stringnya tadi di sini di student. Terus apa tadi penjelasannya? Enroll. Mohon maaf Pak, sebenarnya ini seharusnya dijelaskan di student Java, namun ada kekeliruan. Harusnya di driver 2 itu kita memakai student Java. Untuk penjelasan di student Java ini mungkin eh, sama. Mungkin yang saya jelasin tadi bahwa dia pakai student ID, student name, academic year, dan semester. Di sini kan dibilang kalau misalnya di readme ini kan dibilang kalau misalnya kita kan bakal pakai si academic pada student. Mohon maaf sebelumnya mungkin ada kekeliruan dari pihak saya. Di sini kan dibilang tadi ada semester, ada 4 inputan, student ID, student name, academic year, dan semester. Terus di public strip student lah kita buatlah si parameternya. Selanjutnya kita buatlah konstruk kelas di sini. Ini untuk konstruknya itu di sini nih, supaya dia mengarah ke apa yang kelasnya itu. Karena student ID kita sign lagi, student ID kita sign lagi. Lalu kita buatlah public string ke student ID ini sebenarnya nggak harus pakai katakan mungkin kayak membuat tadi supaya eh, sebenarnya ini tidak harus dibuat, seharusnya langsung aja to string atau override-nya ini kita buat. Selanjutnya kalau ke driver dua tadi sama di student Java-nya itu kan override-nya itu kan kita kembali nilai student ID slash student name slash academic year slash semester. Ini ya. Makanya nanti ketika kita run, sama seperti inputan pertama. Selanjutnya karena enrollment-nya itu sudah tadi dijelasin sama teman saya, karena salah apa dan student Java-nya juga udah dijelasin hampir sama dengan kurs Java. Jadi saya langsung lanjut ke driver 3. Dengan driver 3 ini disuruh taksnya itu adalah tiga adalah prinsipnya sama dengan tax 1. Tax 2 berarti nggak beda jauh. Perbedaannya hanya terdapat dari entity yang dioperasikan, yakni pada academic enrollment, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Eh, di sini diberitahu bahwa ada inputan si source code, terus student ID, terus tahun, dan ini semesternya. Nah, di sini langsung kita tekan di environment data tadi kan. Sering saya bilang, kalau misalnya kita itu punya source code, student ID, time year, semester, dan grade. Kenapa kita tambah grade? Karena pada si readme-nya ini, di output-nya ini ada grade-nya. Nah, mungkin semester yang nggak ada, maka dia grade-nya otomatis 0. Tuh, kan pada enrollment ini, udah dibuat juga kan konstruktornya di sini. Nah, selanjutnya, setelah kita ke driver tiganya, ini dari atas ini kita pakai package academic driver karena yang menunjukkan kita berada di package academic driver, input academic model enrollment. Di sini kita pakai enrollment karena memang kita kan menggunakan enrollment di dalam driver 3 ini.
Untuk kita buka Java Util Scanner untuk inputannya. Bagian atasnya hampir sama, ini kita eksekusi. Selanjutnya kita pakai array, kita pakai si enrollment ini sebagai array dan disimpan dalam enrollments dalam bentuk indeks yang 100. Terus while true, while jika dia true maka kemudian input next line ini untuk inputannya. Selanjutnya jika inputannya itu sama dengan triple dash maka dia akan berhenti. Hampir sama kan strukturnya. Jadi untuk selanjutnya maka jika dia benar ini maka kita akan menginput si string array data ini. Nanti dia kita input dengan batasnya itu dengan splitnya itu tanda tagar. Nih, jika data panjang sebanyak 4, makanya di sini kita pastikan inputnya itu 4. Makanya kita boleh string course code dari data di index 0, student ID, waktu slash, eh, agar data satu, ini data satu ini student ID, terus akademik, biar ini kita buatlah di data index 2, terus string data semester data di kita buat di index ketiga, sama dengan 0 ya. Terus ini kan baru dibawa data dengan indeks ketiga, jika dia kosong, maka dia akan keluarlah inputan si event. Terus kita buat lagi lah si string grade ini, jika dia nggak ada, berarti dia non. Kita buat di sini default aja, karena kan di dalam readme-nya itu nggak dikasih tahu bakal ada outputan lain, jadi kami buat grade-nya itu kami assign non. Seharusnya sih nggak bisa dibuat assign non, karena kan kita nggak tahu kondisi lain, tapi setelah kami push ternyata benar selanjutnya terhadap kondisi ritme yang diberikan. Masuklah kita ke enrollment count plus plus. Di sini kan kita tadi kan pakai enrollment si array-nya itu kita simpan di enrollment. Berarti kalau misalnya nanti kita masukkan lagi, dia bakal bertambah si nilai ekornya yang sebelumnya 0 jadi 1 gitu. Baru masuklah dia ke maka isi dari enrollment itu ada si course code, student ID, academic year, semester, dan grade. Terus kita tutuplah. Baru masuklah ke loopingan integer sama dengan i sama dengan 0, di mana integer kurang dari equal i, inilah dia perinannya. Di mana tadi perinannya itu kan di enrollment itu stringnya tadi itu akan mengembalikan nilai code slash student ID slash academic year slash semester slash grade. Nah, coba kami bisa menjelaskan ya Pak. CMB kan, oh, CMB kan, saling saling. Ya maksudnya apa dah? Kita masuk sepakat ya. Nah, nah di sini untuk outputnya itu langsung dia mengeluarkan non, di mana non itu eh, tidak ada nilai yang dikeluarkan gitu, karena dia saat ada untuk nilai nol yang tadi. Nah di sini ada data yang indeks ketiga itu sama dengan nol. Nah di mana indeks ketiga itu nol itu sama dengan nol, artinya tidak ada nilai yang dikeluarkan. Udah, jelaskan lagi nih. Nah, nah, selanjutnya nih kita berada di Redmi. Terus, oh, Redmi, jelaskan di Redmi 4 kan. Nah, di sini pada Redmi 4 ini, yang tugas 4, kita menggabungkan tugas dari yang pertama dan yang kedua juga yang ketiga tadi. Nah, kita diminta di sini eh, kita kembangkanlah sebuah driver, di mana driver itu yang untuk driver 4. Nah, dan
kita menyimpan multiple untuk semua entitas yang ada di academic model course, terus academic model student, dan academic model enrollment. Nah, kita di sini kita bedakan instruksi yang ditambahkan untuk segmennya bagian dari input awal. Nah, itu untuk inputannya maka nanti akan seperti ini: course add, lalu ID, lalu complete, lalu programming, lalu tapi ini dengan dibuat dengan tanda pagar untuk sebagai pemisahan. Sengaja. Mungkin untuk spiritnya tadi, di sini kita mungkin akan menggabungkan semua perintah dari driver 1, driver 2, dan driver 3. Di sini kan ada course aid, course student aid, dan enrollment aid. Jadi ada 3 perintah di sini yang bakal kita pakai. Dan semuanya itu berhubungan dengan driver 1, driver 2, driver 3, dan course Java enrollment dan student Java. Tapi kita akan import semuanya hingga pada driver 3 itu, driver 4 itu terdapat import academic model course, student enrollment, terus Java Active Release karena kita bakal mengambil daftar dari si course student sama enrollment. Nah, langsung aja masuk kita ke public class yang namanya driver 4, terus scanner ini untuk inputan seluruhan. Terus kita pakai lah si release untuk si course ini di mana kita bantu variabelnya courses. Terus ini release ini kita gunakan untuk menentukan untuk mendaftar ya daftar dari si course-nya itu. Dan ini pun juga untuk daftar dari studentnya, dan ini untuk daftar dari si enrollment-nya. Nah, ketika si Y-nya itu true, maka kita buat inputan di baris satu baris inputan. Nah, jika inputannya itu sama dengan triple dash, maka dia bakal stop atau break. Terus kita buat string untuk inputan yang tadi yang diterima tadi, dengan variabel data, dengan dengan nama data, terus kita buatlah si input splitnya, berarti kita buatlah pembatasnya itu sampai dengan tagar. Terus jika datanya itu lebih dari satu, nah di sini kan tadi kita lihat perintah kalau misalnya course aid, student aid, enrollment aid. Nah, inilah yang dibilang kenapa jika data lebih dari satu maka string comment data nol. Maka di sini adalah untuk menerima perintah pertama. Apa sih yang terjadi kalau misalnya kita buat perintah pertama gitu? Sekarang kita buat perintah pertama, masuklah kita ke switch comment, berarti kondisi komennya itu, jika komennya itu perintah pertamanya itu diberikan course aid, maka dibuat jika jadi di sini kita harus buat si si course aid ini harus 5 dia supaya bisa jalan. Terus masuk aja ke strings course code kan sesuai dengan di dalam kursnya tadi apa aja sih di dalam variabel yang kita jelaskan sebelumnya, makanya dia string course code. Maka data itu data indeks 1, terus string course name data indeks 2, terus integer SKS. Kenapa dia data indeks 1? Karena pada indeks 0-nya itu kita buat si course add-nya ini, si perintahnya ini, makanya tadi itu yang 1. Selanjutnya integer SKS per in, berarti kita ubah jumlah SKS-nya itu ke dalam integer. Terus string grade. Kenapa dibuat dia lagi grade? Karena tadi itu kan dia CD gitu, makanya dia pakai string. Terus course aid, baru kita panggil fungsinya tadi. Kita panggil fungsinya tadi itu, atau kita panggil sisanya tadi itu yang di dalam course Java. Makanya courses aid, new course dengan variabel course name, SKS, dan grade. Nanti di sini dia bakal mengeluarkan string yang berada di course Java. Baru berhentilah. Terus ke selanjutnya itu ada student aid, hampir sama dengan sebelumnya. Datanya itu harus 5. Terus ada string student ID, student name, academic year, semester, dan student aid. Student aid-nya ini kita panggil juga fungsinya tadi kan, student aid itu. Di dalam si student Java tadi kan udah ada stringnya, apa sih keluarannya itu kan udah ada letaknya di dalam student Java seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terus masuklah ke case enrollment aid. Nah, sama juga berada di dalam 5 inputan atau ada 5 inputan juga. Ada string course, student ID, academic year, semester, dan enrollment aid ini fungsinya itu kita panggil di dalam enrollment ini. Maka nanti keluarlah tuh string yang ada di enrollment.java, baru berhentilah. Nah, sebenarnya di sini nggak perlu default, tapi mungkin karena kami pakai switch, berarti harus ada di defaultnya kondisi lainnya. Makanya kami buat sistem out println, buat perintah tidak dikenali, terus plus komen. Selanjutnya kita tutuplah supaya nggak bocor datanya. Nah, udah selesai semuanya kita buat dieksekusi, barulah kita cetak ke semua course-nya itu.
core C sama dengan core C di sini kita kan udah buat toString. Nah, di sini nanti kita cetak semuanya. Terus di fontnya itu pun kita cetak juga si studentnya. Baru kita buat lega si enrollment pun kita cetak kan udah ada toString. Mungkin dia bakal bakal keluar si semua perintahnya untuk eh, untuk lebih lanjut mungkin kami akan jalankan. Kami sudah input, namun belum pakai triple dash makanya belum berhenti. Setelah itu kita masukkan triple dash maka akan keluar outputnya. Nih, sesuai dengan yang diinginkan untuk student add sudah sesuai dengan 5 inputan outputnya 5. Begitulah selanjutnya. Jadi eh, mungkin dalam pelajaran ini eh, ini masih belajar tentang realis untuk saya pribadi dan kamu juga udah belajar mengenai kondisi mungkin kondisinya sama apa sih variabel yang harus dibutuhkan dan apa yang akan dikonstrak di dalam di drivernya apa yang bakal di dalam sikos di dalam modelnya terus apa yang bakal dipanggil di dalam drivernya. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila kami memiliki kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.